Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngobrol tentang Hadis. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang nasikh wal mansukh. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita akan memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama dengan siapa kita? Ya, perkenalkan saya Farfal Hamda, biasa dipanggil Hamda, dengan tim 42231. Saya mahasiswa ilmu hadis semester 5 Indonesia MJB. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, saudara? Saya berasal dari Solo, Sumatera Barat. Solo, Sumatera Barat. Oke. Lanjut kepada narasumber kita. Saya Muhammad Akbar, biasa dipanggil Alif, prodi ilmu hadis sama juga UIN Bukit Tinggi, Indonesia Jambi. Kalau boleh tahu asalnya? Rumah saya agak jauh, 10 jam saya sampai sini. Ya, di mana sih, saudara? Saya dari Riau, Oh, Riau. Di mana Riau? di Kabupaten Pelalawan. Oh, baik. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang nasikh wal mansukh, mungkin kita mulai dulu dari pengertian dari nasikh wal mansukh itu tersendiri. Kita pertama kepada narasumber yang pertama itu Hamda. Menurut Hamda, apa sih nasikh wal mansukh itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh host, Ya. dan juga terima kasih atas undangannya mengenai podcast ini. Pertama-tama mengenai nasikh wal mansukh. Kalau secara pengertian tentu kita berbicara mengenai etimologi dan terminologi. Ya. Nah, secara etimologi, nasikh wal mansukh ini berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja nasakha yang memiliki beberapa makna yang saling memiliki keterkaitan. Yang pertama ada namanya itu abizalah. Jadi abizalah ini memiliki arti sebuah penghapusan atau sebuah pembatalan hukum. Nah, jadi hukum yang baru datang itu menghapus hukum yang lama. Hukum yang lama itu dihapus oleh hukum yang baru datang. Seperti itu. Lalu ada juga sinonim lain seperti al-naql atau disebut sebagai perpindahan atau sebagai penyalinan. Seperti itu kalau secara etimologi. Kalau secara terminologinya, nasikh wal mansukh ini kan terdiri dari dua kata. Nasikh waw itu kan dan. Ya. Nasikh dan mansukh. Nasikh ini merupakan sesuatu yang menghapus, sesuatu yang membatalkan atau sesuatu yang mengubah. Sedangkan mansukh sesuatu yang diubah, yang dihapus dan yang dibatalkan. Seperti itu. Nah, para ulama fuqaha atau para ulama fiqh, ulama fuqaha ini mereka lebih menyempitkan pengertian dari nasikh wal mansukh ini supaya dengan tujuan lebih objektif. Jadi tidak terlalu melebar. Nah, bagi mereka itu pengertian dari nasikh wal mansukh itu merupakan hukum syara yang datang lebih awal menghapus hukum yang datang kemudian. Berarti secara simpelnya nasikh wal mansukh itu adalah hukum yang terdahulu dan dihapus oleh hukum yang lebih baru. Jadi hukum syara yang datang lebih awalnya dihapus oleh hukum yang datang kemudian hari, seperti itu, saudara. Nah, sebagai contoh mudahnya saja, seperti yang kita sudah ketahui secara umum, di dalam hadis dahulunya mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya umat Islam itu menghadap kiblatnya itu ke Masjid Aqsa. Iya, saya pernah. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman barunya dalam surah Al-Baqarah ayat 144, di sana itu menjelaskan bahwasanya memerintahkan kita bahkan untuk berarah kiblat ke Masjidil Haram atau Ka'bah yang kita kenal pada saat sekarang ini. Jadi yang awalnya menghadap ke Masjid Aqsa itu, Masjid Aqsa ini dimansukh. Nah, mansukh dihapus. Nah, siapa yang menasakh? Siapa yang menghapus? Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 untuk menghadap kepada Masjidil Haram atau kepada Ka'bah, seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana pengertian dari nasikh wal mansukh itu tersendiri. Nah, kita ingin tahu apa sih? Nggak mungkin lah kan ilmu nasikh wal mansukh ini lahir tersendiri. Tentu ada yang menjadi dalil atau memperkuat dari ilmu nasikh wal mansukh. Memang kalau di zaman sekarang memang kita membutuhkan dalil apalagi dalam agama kan. Ya, betul. Nah, berbicara mengenai ilmu nasikh wal mansukh ini, sebenarnya ia mempunyai landasan yang kuat, dasar yang kuat. Mungkin sudah sering kita baca, ataupun mungkin sebagian dari kita sudah hafal. Iya.
Itu pada Al-Quran juz 1, lebih tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Itu disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah sampaikan bahwasanya suatu ayat itu akan dihapus atau akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau paling enggak yang setara. Nah, dari ayat ini itu menunjukkan kepada kita bahwasanya nasakh itu bukan keputusan manusia, tapi semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah lah yang lebih tahu kan apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, kan kita sudah mengetahui bagaimana dalil dari nasikh wal mansukh itu. Nah, nggak mungkin akan ada dalil, tentu ada hikmah di balik dalil itu tersebut. Mungkin bisa jelaskan apa hikmahnya? Baik, berbicara mengenai hikmah. Hikmah dari ilmu nasikh wal mansukh ini sebenarnya banyak. Tapi ada beberapa hal mungkin dengan mengetahui ini kita jadi salut lah gitu kan. Maulah mengamalkan nasikh wal mansukh. Iya. Yang pertama itu nasikh wal mansukh ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Begitu sayangnya Allah sama kita. Yaitu dengan aturan-aturan yang ada, mungkin dengan aturan yang ada itu kita nggak sesuai dengan zaman kita saat itu, sehingga Allah turunkan aturan-aturan yang baru yang memang cocok pada zaman itu. Jadi itu merupakan kasih sayang Allah. Contohnya saja kita ambil dalam klasik, yaitu tentang pengharaman khamar. Nah, di dalam pengharaman khamar ini, di sebalik ada peristiwa nasikh wal mansukh di situ, ada juga pesan lain yang penting kita ambil di situ. Sana bagaimana umat Islam dalam mendidik agama Islam dalam mendidik umatnya. Bagaimana itu step by step, perlahan-lahan. Yaitu pertama, khamar itu kan belum ada diharamkan. Ya, setelah itu ketika memang mau diharamkan, Islam itu nggak ada langsung haram, nggak ada. Cuma memang bertahap-tahap. Pertama disampaikan dulu kalau minum khamar ini mudaratnya nggak bagus, ini gitu kan. Setelah itu juga disampaikan sebelum sholat tak boleh minum khamar gitu. Kan mungkin sholatnya kan oke kan ya. Jadi setelah disampaikan juga, sehingga makin lama barulah khamar ini diharapkan, sehingga umat Islam itu sendiri bisa beradaptasi dengan hukum yang diganti. Nah, satu lagi ya hikmah yang perlu kita ketahui juga dari nasikh wal mansukh ini, itu sebenarnya Allah juga ingin menguji kita. Oh, ini si fulan nih gimana sih ketaatannya? Dulu kan boleh, sekarang nggak boleh. Nah, gimana sih mau? Di situ ketaatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nasikh wal mansukh ini Allah berubah pikiran, tapi untuk menyesuaikan hambanya sendiri. Namanya sesuai, fleksibel. Makanya hukum Islam itu fleksibel, sesuai dengan Jadi tujuan dari nasikh mansukh ini menyesuaikan pada umat. Jadi intinya untuk kemaslahatan umat juga Allah untuk mengubah hukum tersebut. Ya, berarti bisa dikatakan hikmah dari nasikh wal mansukh ini sesuai dengan perkembangan zaman, fleksibel. Tadi kan kita udah membahas tentang dalil dan hikmahnya. Kemudian saya ingin mengetahui juga bagaimana sih klasifikasi dari nasikh wal mansukh. Baik. Mengenai klasifikasi nasikh wal mansukh ini, sebenarnya ada 3 ya poin dari klasifikasi. Apa saja? Nah, saya akan membahas pada poin pertama, yaitu klasifikasi pada sumber dalil. Nah, pada sumber dalil ini ada lagi furu'nya atau cabangnya menjadi 4. Yang pertama itu ada nasikh Quran dengan Quran. Yang kedua itu ada nasikh sunnah dengan Quran. Yang ketiga itu ada nasikh sunnah dengan sunnah. Dan yang keempat itu ada nasikh Al-Quran dengan sunnah. Nah, kita masuk kepada poin pertama dulu, yaitu nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, para ulama sepakat semuanya, jumhur ulama mengenai nasikh Al-Quran dengan Al-Quran ini. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. Di sana itu dikatakan bahwasanya umat kalau ingin berbicara dengan Nabi memiliki kewajiban untuk bersedekah terlebih dahulu. Nah, nanti Al-Mujadilah ayat 12 ini dinasakh oleh ayat sesudahnya,
Itu ayat 13 yang mengatakan bahwasanya untuk berbicara dengan Nabi tidak perlu untuk bersedekah. Jadi kewajiban itu dihilangkan. Jadi kalau untuk bicara dengan Nabi cukup berbicara saja. Tidak usah lagi ada kewajiban untuk bersedekah. Jadi Al-Mujadilah ayat 13 menghapus hukum dari Al-Mujadilah ayat 12. Seperti itu. Pada contoh yang kedua itu mengenai nasakh sunnah dengan Al-Quran. Nah, nasakh sunnah dengan Al-Quran ini juga disepakati oleh para ulama. Jadi hukum sunnah itu dihapus oleh hukum Al-Quran. Di Al-Quran yang dipakai, sunnah tinggalkan. Contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada membahas mengenai kiblat. Nah, ada hadis yang mengatakan kiblat awal muslim itu kepada Masjidil Aqsa. Nanti turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang memindahkan arah kiblat dan menyuruh kita Allah menyuruh untuk berganti kiblat pada Masjidil Haram atau kepada Ka'bah. Lalu pada poin yang ketiga itu sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah ini sebagai contohnya itu ziarah kubur. Nah, itu contohnya. Nah, sunnah dengan sunnah ini juga disepakati oleh para ulama. Para ulama menyepakatinya, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu. Nah, syarat dari nasakh sunnah dengan sunnah ini, hadis yang menghapus ini juga hadis yang dihapusnya harus setara. Berarti hadisnya itu derajatnya sama. Harus sama. Tidak bisa hadis dhaif menghapus hadis sahih. Itu tidak bisa. Betul. Jadi harus sahih, harus sama sahih. Hasan harus sama hasan. Nah, contohnya tadi seperti ziarah. Yang awalnya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk berziarah. Lalu nanti tiba hadis baru yang mengatakan, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah, maka sekarang berziarahlah. Nah, pada contoh yang keempat, ada yang namanya nasikh Al-Quran dengan sunnah. Jadi Al-Quran dihapus oleh sunnah. Nah, contoh yang keempat inilah yang menjadi contoh yang paling kontroversial dan banyak diperdebatkan oleh para ulama. Karena hadis ini kan disandingkan dengan Al-Quran sebagai dalil qat'i, dalil jelas, disandingkan dengan hadis sebagai dalil yang qat'i, yang belum jelas hukumnya. Al-Quran yang sudah pasti jelas ini masih bisa dihapus oleh hadis gitu. Nah, ini masih menjadi perdebatan para ulama. Jadi kalau untuk memahami ini memang perlu bagi kita untuk memahami sendiri dan menelaah sendiri, lalu mengambil kira-kira mana yang paling kuat pendapatnya bagi diri kita sendiri, seperti itu. Berarti itu klasifikasi berdasarkan berdasarkan sebagai. Nah, kan klasifikasi ini ada dua. Pertama berdasarkan dalil dan kedua berdasarkan hukum dan teks. Nah, kemudian saya ingin juga mendengarkan apa saja klasifikasi berdasarkan hukum dan teks. Jadi sudah dijelaskan ya berdasarkan hukum dan teks. Sekarang itu berdasarkan hukum dan teks. Nah, di dalam ini mungkin ada beberapa huruf juga. Yang pertama yaitu kedua dihapus, nasakh hukum dan teks. Jadi hukum dan teks itu dihapus, dua itu dihapus. Contohnya saja yaitu riwayat tentang Aisyah yang mengatakan awalnya itu 10 susulan menjadi 5. Nah, yang kedua itu ada yang namanya nasakh hukum tilawah tetap. Jadi hukumnya dihapus, teks ini masih ada dibaca orang. Contohnya saja mengenai masa idah janda. Ada Al-Quran surah ayat Al-Baqarah itu 240 yang mengatakan bahwasanya masa idah janda itu 1 tahun. Kemudian dihapuskan oleh ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 243. Dan bahwasanya masa idah janda itu 4 bulan 10 hari. Nah, jadi tidak. Ayat itu masih bisa kita jumpai, mungkin nanti bisa ditengok di rumah atau setelah ini ditengok Al-Baqarah ayat 240 masih ada, surat 3 masih ada. Tetapi hukum yang 240 tadi tidak diamalkan lagi, cuman ayatnya masih ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya nasakh tilawah atau nasakh teks, tapi hukum tetap. Jadi ayat itu ataupun dalil ataupun riwayat itu dihapus, nggak akan jumpa lagi, gitu kan, dihapus. Tetapi hukumnya tetap diamalkan. Contohnya saja hukuman rajam untuk orang yang sudah menikah melakukan perzinahan. Nah, itu kan mungkin klasifikasi untuk hukum dan teks. Ada 3 secara sederhana. Yang pertama itu
itu dihapus kedua-duanya, baik hukum maupun teksnya nggak ada yang dihapus kedua-duanya. Terus itu yang satu aja dihapus, hukumnya ada, teksnya bisa Ada kedua-duanya. ada teksnya dihapus saja, hukumnya nggak hapus. Dan yang terakhir, ada yang teksnya dihapus, hukumnya masih dikerjakan. Itu. Lalu juga ada sebenarnya klasifikasi lainnya. Apa ya? Klasifikasi lainnya itu ada juga klasifikasi lainnya itu juga ada 3 cabang, 30. Yang pertama itu ada yang namanya nasakh sarih dengan nasakh wangwi. Jadi sarih ini jelas, wangwi ini belum jelas, tidak jelas. Nah, ya, jadi maksudnya apa? Nasakh sarih ini merupakan nasakh yang ada penjelasan secara jelas, ada redaksi jelas mengenai hal ini. Apa contohnya? Ya. Contohnya seperti nasakh sunnah dengan sunnah tadi, contohnya jarak kubur. Ya. Jarak kubur itu ada redaksi yang menjelaskan secara eksplisit bahwa ini itu dihapus dan diganti dengan hukum baru. Yang awalnya dilarang jarak kubur nanti diperbolehkan lagi. Nah, seperti itu. Lalu nanti ada juga namanya nasakh wangwi. Jadi nasakh wangwi ini tidak ada kejelasan secara jelas atau redaksi yang menyatakan bahwa ini itu dinasakh. Akan tetapi hukum yang datang lebih awal ini bertentangan dengan hukum yang lama. Nah, pertentangan ini juga tidak bisa dikompromikan. Nah, maka dari itu ini yang disebut dengan nasakh. Lalu ada juga poin yang kedua disebut sebagai nasakh kulli dan nasakh juz'i. Iya. Kulli ini keseluruhan dan juz'i ini sebagian. Jadi juga ada nasakh yang sebagian saja dihapus. Ada juga nasakh yang keseluruhan yang dihapus. Nah, yang keseluruhan ini disebut dengan istilah nasakh kulli dan yang sebagian ini disebut dengan nasakh juz'i. Lalu yang ketiga, poin terakhir itu ada nasakh tanpa pengganti dan ada nasakh dengan pengganti. Jadi memang tidak semua penghapusan ini memiliki pengganti, tidak semua pembatalan ini memiliki pengganti. Tapi ada juga yang memiliki pengganti. Ada sebuah dalil yang dihapus lalu digantikan oleh dalil baru. Ada juga dalil yang dihapus, tapi dihapus saja ini, tapi penggantinya itu tidak ada. Nah, seperti itu sih. Nah, kan kita udah berbicara banyaknya tentang nasib wal mansukh. Kan betapa pentingnya nasib wal mansukh, yang penting apa saja sih urgensi dari mempelajari nasib wal mansukh ini sehingga nasib wal mansukh ini dibikin disiplin tersendiri. Nasib wal mansukh ini sangat penting, apalagi bagi seorang mujtahid. Ya, betul. Tentunya dia harus paham dengan ilmu nasib wal mansukh ini, yang mana sih dalil ataupun riwayat yang dihapus, yang mana yang digunakan. Iya, betul. Nah, dia harus tahu, karena contohnya saja mungkin biasa kita dengar dari tadi tentang pemindahan kiblat kita yang awalnya ke arah Baitul Maqdis dipindahkan menjadi arah Ka'bah. Nah, kalau seorang mujtahid itu nggak tahu kalau ayat itu maksudnya yang arah ke Baitul Maqdis tadi udah dihapus dipindahkan menjadi ke arah Ka'bah, otomatis orang salah kiblat, Bang. Iya. Gitu. Makanya sangat penting sekali, persyaratan wajib nih bagi seorang mujtahid tentang ilmu nasib wal mansukh ini, Supaya nanti tidak salah berfatwa. ya, dan juga supaya ibadah kita tuh sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Iya. Jadi bagi seorang mujtahid ini untuk memahami nasib wal mansukh itu kan sebuah kewajiban. Iya, betul. Nanti orang salah betul. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengetahui apa saja sih studi kasus yang di dalamnya terdapat nasib wal mansukh. Mungkin bisa saudara. Ya, baik. Berbicara mengenai studi kasus supaya kita lebih mudah dalam memahami nasib wal mansukh ini, kita ambil saja studi kasus yang sebelumnya sudah pernah dibahas, itu mengenai jarak kubur. Iya, jarak kubur. Jadi pada zaman dahulu ketika Islam ini baru didakwahkan oleh Rasulullah, jadi Rasulullah itu memberikan fatwa, perkataan yang nantinya menjadi hadis, bahwasanya beliau itu melarang jarak kubur. Nah, kalau dipahami secara tekstual, mungkin pelarangan ini ya sekedar pelarangan saja. Iya, betul. Tapi kalau kita pahami secara tekstual, Islam itu kan dulu baru masuk. Jadi kalau mungkin Rasulullah ini bertujuan melarang jarak kubur itu supaya tidak ada terjadi sebuah kemusyrikan. Iya. Ya, bisa saja mungkin waktu itu iman umat belum kuat,
Jadi takutnya nanti orang-orang yang baru beriman kepada Allah nanti malah berpaling dan beriman kepada menyembah sesuatu seperti benda-benda kuburan, berdoa dan tersebut. Nah, barulah nanti di kemudian hari mungkin setelah masyarakat Islam sudah luas, akar iman sudah kuat, Rasulullah ini juga menyampaikan hadis lagi bahwasanya beliau itu bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah, maka sekarang berziarahlah kalian, kata Rasulullah. Nah, jadi hadis yang datang kemudian ini, perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah yang datang kemudian ini menasik yang sebelumnya yang melarang. Jadi yang sebelumnya itu menjadi mansukh, menjadi yang dihapus dia. Nah, mungkin setelah Rasulullah melarang itu ya mungkin Rasulullah sudah paham terhadap umatnya mungkin tidak akan syirik lah, tidak akan melakukan kemusyrikan. Dan tujuan Rasulullah untuk menganjurkan berziarah kubur yang pastinya tentu untuk mengingat kematian, bahwasanya kita tidak selamanya hidup di dunia ini dan kematianlah yang akan selalu untuk mengingatkan kita beribadah kepada Allah. Nah, berdasarkan kasus yang saudara contohkan tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya awalnya Nabi melarang kita untuk berziarah kubur dikarenakan takutnya nanti umatnya itu syirik. Nah, kemudian datanglah hukum yang lebih baru untuk menganjurkan untuk berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian. Mungkin lebih kurang seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin dari penjelasan yang panjang tentang nasib wal mansukh tadi bisa kita simpulkan bahwasannya dari nasib wal mansukh itu bukan studi sejarah hukum Islam, akan tetapi nasib wal mansukh itu melainkan sebuah disiplin ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, nasib wal mansukh itu adalah berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan zaman. Contohnya kan seperti zaman sekarang ini. Kemudian pemahaman tentang nasib wal mansukh ini sebagai sebuah prasyarat bagi seorang mujtahid, sehingga nanti seorang mujtahid tidak salah dalam berfatwa. Nah, kemudian yang terakhir, klasifikasi nasib wal mansukh ini juga banyak juga ya yang kita temukan. Ada juga berdasarkan sumber dalil, ada juga berdasarkan teks. Itu menunjukkan kompleksitas dari kekayaan ilmu dari nasib wal mansukh ini. Nah, mungkin podcast kita hari ini sampai ke situ kita cukupkan. Boleh minum? Silakan boleh minum terlebih dahulu. Ada manis-manisnya nih. Disponsori apa maksudnya? Ini disponsori oleh Li Mineral, air mineral dari pegunungan. Nah, terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam podcast pada hari ini. Mungkin kita cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.